Pemirsa, selamat bertemu kembali di Presstalk.tv, pada orang media dan orang ditulis media bicara. Bersama kita telah hadir Bung Umar Arsal, anggota Komisi 5 DPR RI. Kami ingin bertanya kepada Bung Umar, mengapa begitu antusias menjadi koordinator lapangan menjagokan Bung Anas? Ya, pertama kebetulan saya juga di DPP bersama Bung Anas. Kami Sebagai apa? Sebagai ketua bidang keanggotaan di bidang OKK. Dan memang bidang OKK ini selalu bermitra dengan ketua bidang politik. Saya tahu betul, dan beliau dengan kita sering turun di lapangan. Kenapa saya mendukung khususnya untuk wilayah Indonesia Timur? Karena kebetulan hampir musyawarah cabang yang dilaksanakan untuk pemilihan ketua di wilayah Indonesia Timur, baik itu Sulawesi, Papua, Maluku, itu hampir saya terlibat 80%. Dan hubungan kami dengan teman-teman DPC ini bukan hanya karena menjelang kongres ini, tapi sejak 5 tahun yang lalu. Makanya saya bekerja dengan teman-teman membantu Bung Anas untuk khususnya wilayah Indonesia Timur. Apa yang Anda lihat di lapangan di DPC sendiri? Memang nuansa atau muaranya memang ke Anas? Bagaimana keyakinan itu ada? Karena kami kenal ini mereka sejak 5 tahun yang lalu, atau sejak pemilihan suara cabang. Dan dengan Anas mereka sudah tidak asing. Dan yang kedua, mereka itu melihat figur Anas untuk kepentingan 2015. Kenapa? Mereka melihat kalau Anas terpilih, kemungkinan terpilih lagi untuk periode akan datang itu kansnya lebih besar daripada kandidat lain. Artinya figur Anas ini bisa mendongkrak suara Demokrat. Sosok yang menjanjikan. Betul. Dan itu yang pertama. Yang kedua, hampir semua keputusan-keputusan yang mendukung Anas ini bukan keputusan pribadi ketua. Menarik. Sebentar, saya ingin memberi pengantar kepada pemirsa dalam dialog kita tempo hari. DPC Palu, Bung Yos mengatakan bahwa suara yang mereka sampaikan ke pusat adalah suara dari daerah, dari akar rumput. Mungkin Bung Umar bisa cerita. Bukan cuma Kota Palu, hampir sebagian besar di Sultra itu mereka melakukan pleno diperluas yang melibatkan ketua-ketua PAC. Dan itu jadi keputusan, bukan hanya keputusan ketua DPC, tapi keputusan secara institusi organisasi. Dan itu memang lebih kuat daripada hanya keputusan pribadi ketua DPC. Dan merata. Dan saya yakin yang mendukung kandidat lain yang mengklaim itu mungkin hanya keputusan pribadi ketua DPC. Tapi insya Allah yang mendukung Anas ini betul-betul hasil dari proses mekanisme yang mereka lakukan melalui pleno diperluas. Bagaimana ada semacam veto seperti yang disosialisasikan oleh putra SBY sendiri, Bung Ibas? Veto misalnya? Bahwa SBY memilih sosok yang lain. Kalau dari pandangan teman, setelah kita menyerap berkomunikasi sama teman-teman DPC, mereka hanya berpikir berdasarkan hasil rakornas di Kemayoran. Bagaimana Pak SBY melepas, dan yang penting proses ini dilaksanakan dengan jangan black campaign, jangan money politik. Itu pegangan teman-teman di DPC maupun sebagai DPD itu. Jadi tidak ada itu, dan saya yakin beliau sebagai ketua yang pembina pasti juga demokrat sejati dan tidak mungkin melakukan hal itu. Jadi mungkin ini sebuah sikap pribadi. Ya, dan kita menghormati hak Ibas, saya sesama kita anggota DPR, dia punya hak politik dan dia sudah menyatakan dukungan kepada salah satu kandidat, itu hak dan kami hormati itu. Begitu juga dia menghormati kami ini yang mendukung Anas. Terakhir, Anda sebagai pribadi, Bung Umar, apa sih kekuatan nilai jual Bung Anas? Kalau kami lihat yang mendekati tipikal Pak SBY dari semua kandidat ini cuma Bung Anas. Dan saya kenal Bung Anas ini bukan cuma waktu di Demokrat, sejak dia masih ketua HMI. Karena dulu juga kami berkecimpung di KSPI. Kami tahu betul figur ini betul-betul menjanjikan.
bukan hanya menjanjikan di Demokrat, tapi jadi aset bangsa kita ke depan. Baik pemirsa, Anda dengar dari Bung Umar bahwa memang Bung Anas salah satu figur yang dijanjikan. Semoga memang demikian. Terima kasih. Sampai jumpa pada sosok dan figur berikutnya. Terima kasih.